Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Saya Depi Nur Halimah dari Perbankan Syariah semester 4 karyawan akan memaparkan materi tentang wadiah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Dalam mata kuliah Fikih Muamalah 2. Langsung saja ke pembahasan materi. Pengertian wadiah. Pengertian wadiah yang pertama secara etimologi, wadiah berarti titipan atau amanah. Kata al-wadiah memiliki bentuk masdar dari fi'il madi wada'a yang dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Sehingga secara sederhana wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Selanjutnya pengertian wadiah secara terminologi. Wadiah menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Selanjutnya, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah atau jumhur ulama, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Selain dari pendapat-pendapat ulama tersebut, terdapat beberapa definisi lain diantaranya yaitu yang pertama, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, al-wadiah diartikan sebagai penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Yang kedua, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763, yang dimaksud dengan barang titipan atau wadiah adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar penyimpanannya dengan baik dan aman. Yang ketiga, menurut peraturan Bank Indonesia tentang sertifikat wadiah dan Bank Indonesia Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Setelah diketahui definisi-definisi al-wadiah yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak atau sebagaimana halnya kebiasaan. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Bank Indonesia, seperti halnya bank konvensional, juga dapat memberikan jasa rekening giro kepada nasabahnya. Hal itu dilakukan dengan memberikan jasa yang disebut wadiah. Dalam bahasa Indonesia berarti titipan. Akad wadiah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia. Selanjutnya, dasar hukum wadiah. Dalam dasar hukum wadiah ada beberapa dasar hukum yang melandasi wadiah, diantaranya yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 yang artinya adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya adalah, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan akad wadiah haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak ada hanya pengkhianatan atau pengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya tersebut. Karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat menjaganya. Selain itu, apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga harta titipan sebagaimana mestinya, hukumnya haram. Karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan tersebut. Selanjutnya, dasar hukum hadis, ya. Di sini ada hadis. Dalam hadis yang pertama, hadis yang menjadi landasan wadiah, yaitu hadisnya dari HR Abu Daud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwan, yang bunyinya yaitu, tunaikanlah amanat kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang tersebut. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan orang yang merasa mampu dan sanggup menerima titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah, juga mendapat pahala, di samping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Nah, selanjutnya hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan dari Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bunyi hadisnya yaitu, barang siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin. Ibnu Majah Jilid 2. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin kecuali apabila dia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah telah bersabda, tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah. Tiada sholat bagi yang tidak bersuci. HR Tabarani. Selanjutnya landasan hukum ijma. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma, konsensus terhadap legitimasi al-wadiah, karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Az-Zuhaili dalam Fikih al-Islam Mu'adilatul dari kitab Al-Mughani wa Syarh Kabir li Ibni Qudamah dan Mubsut li Imam Sarakhsi. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah, tangan amanah. Artinya, ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi kepada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas kemampuan.
Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis. Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan pinjaman dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, landasan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa atau DSN. Fatwa DSN nomor 01 per DSN strip MUI per 4 per 2000 tentang giro berdasarkan prinsip wadiah, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya itu, yang pertama bersifat titipan, yang kedua titipan bisa diambil kapan saja atau on hold. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya, Fatwa DSN 02 per DSN strip MUI strip 4 strip 2000 tentang tabungan berdasarkan prinsip wadiah dengan ketentuan sebagai berikut. Bersifat simpanan bisa diambil kapan saja, on call, atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya, hukum menerima wadiah. Terdapat 4 hukum wadiah, yaitu yang pertama sunnah, yang kedua makruh, yang ketiga wajib, dan yang keempat haram. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Penjelasan masing-masing hukum ada sebagai berikut. Oke. Yang pertama sunnah. Dihukumkan sebagai sunnah karena wadiah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan. Disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Dari alasan tersebut, wadiah atau barang titipan adalah amanat yang disunahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu memelihara dan mengembalikannya titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya. Akan tetapi, hukum sunnah tersebut akan berubah menjadi wajib, terutama dalam hal-hal penitipan yang disebabkan karena keadaan terpaksa. Misalnya, banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan, lalu lintas, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya. Oke. Yang kedua, makruh. Dihukumkan sebagai makruh, yaitu dalam hal ini si penerima tidak mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya. Akan tetapi dia sanksi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau khianat. Yang ketiga, wajib. Diwajibkannya menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Oke, yang keempat, haram. Kenapa dihukumkan menjadi haram? Apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititip itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya menjadi tanggungan pemiliknya. Sedangkan dalam menanggung risiko barang titipan, orang yang menerimanya tidak wajib menanggungnya kecuali karena kelengahan. Seperti itu. Oke, selanjutnya rukun wadiah. Rukun wadiah terbagi 4.
Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad wadiah tentu saja tidak sah. Wadiah mempunyai 3 rukun yang harus dilaksanakan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu orang yang menitipkan barang atau muwadi disebutnya. Yang kedua, orang yang dititipi barang disebutnya wadi. Yang ketiga, barang yang dititipkan yaitu wadiah namanya. Yang keempat, ijab qabul atau sihat. Menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa wadiah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat bukan rukun. Seperti itu. Nah, selanjutnya syarat wadiah. Sahnya perjanjian wadiah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas, dapat bertindak secara hukum maksudnya. Karena akad wadiah merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad wadiah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, hukum wadiahnya tidak sah. Yang kedua, barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara. Yang ketiga, bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan. Itu. Selanjutnya sifat wadiah. Ulama fikih sepakat bahwa akad wadiah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad apabila seorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadiah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut. Ulama fikih juga sepakat bahwa status wadiah bersifat amanah bukan damam atau ganti rugi, sehingga jumlah kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi. Dengan demikian, apabila dalam akad wadiah disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan, maka akadnya batal. Karena pada prinsipnya penerima titipan atau wadi tidaklah dibebani pertanggungan akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas permintaannya, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya. Akibat lain dari sifat amanah akad wadiah ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut. Oleh karena itu, wadi berhak menolak menerima titipan atau membatalkan akad wadiah. Namun apabila wadi mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi akad sewa atau ijarah dan mengandung unsur kezaliman. Artinya wadi harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi tidak boleh membatalkan akad ini secara sepihak.
karena sudah dibayar. Selanjutnya jenis-jenis wadiah. Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan wadiah ini sudah lama dijalankan termasuk di perbankan syariah. Transaksi wadiah dapat terjadi pada giro dan atau tabungan. Hanya dalam perbankan syariah, akad wadiah masih digolongkan menjadi dua bagian, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domah. Yang pertama wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Seperti itu. Yang kedua wadiah yad domah. Wadiah yad domah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin memiliki barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Hal seperti ini digunakan oleh perbankan syariah dalam giro dan tabungan. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga. Akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Nah, sedangkan pada wadiah yad domah, pihak yang dititipkan atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabah yang besarnya berdasarkan kebijakan pihak bank. Selanjutnya status dan tata cara penjagaan barang dalam akad wadiah. Nah, ulama Malikiyah berpendapat bahwa menjaga barang dapat dilakukan oleh orang yang dalam tanggungannya, semisal istri, anak, pembantu, ataupun orang yang diberikan upah untuk menjaga barang tersebut. Namun, barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dititipi kepada keluarga yang baru, semisal istri yang baru dinikahi, pembantu atau pegawai yang baru saja diterima dan menjadi karyawan. Adapun menurut pendapat ulama Syafi'iyah tentang penjagaan barang ialah barang tersebut harus dijaga sendiri oleh pihak yang diberi amanah. Pihak tersebut tidak diperkenankan untuk meninggalkan barang tersebut kepada siapapun, bahkan kepada istri, anak, kecuali ada izin dari pihak penitip. Seluruh ulama mazhab setuju bahwa barang yang dititipkan merupakan sebuah ibadah sunnah bagi pihak yang dititipi dan mendapat pahala apabila barang tersebut dijaga dan dipelihara dengan baik. Selanjutnya terputusnya akad wadiah. Ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab terputusnya wadiah, yaitu pertama, ada pengembalian barang yang dititipi kepada pihak penitip baik diminta oleh penitip ataupun tidak. Yang kedua, meninggalkannya pihak yang dititipi barang atau harta atau penitip barang atau harta. Yang ketiga, salah satu dari pihak penitip atau penerima dititipan dalam keadaan koma yang berkepanjangan, menjadi tidak waras atau gila, maupun dalam keadaan stres berat dalam beberapa waktu dan hal ini merusak akad titipan. Nah, yang keempat, terputusnya akad wadiah. Yang keempat ini terjadinya hajar atau legal restriction yang terjadi pada penitip, seperti hilang kompetensi pada pihak yang dititipi, mengalami kebangkrutan atau pailit, maka akad titipan tersebut putus.
Selanjutnya, penerapan wadiah dalam perbankan syariah. Dalam penerapan produk bank syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad amanah dan wadiah yad domah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad domanah. Padahal akad wadiah yad domanah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, dan apabila di bedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan. Adanya unsur dua akad dalam prinsip wadiah yad domah karena di dalam prakteknya baik produk giro wadiah ataupun tabungan wadiah, bank meminta pihak penitipan nasabah memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah. Dengan kata lain, bank tidak dikenai tanggung jawab atau kewajiban membagi hasilnya. Padahal secara asal di dalam prinsip wadiah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang. Karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi, maka akadnya pun berubah. Di dalam fikih yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam, qard. Melalui sekilas gambaran seputar prinsip wadiah yad domah yang di dalamnya terkandung unsur wadiah dan qard, namun lebih layak berdasarkan qard. Jika kita cermati lebih lanjut, dapat diketahui dengan jelas bahwa wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukum dain atau fi utang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah sebagai proyeknya, sebagaimana nasabah tersebut dari segala risiko yang terjadi pada dananya. Karena alasan ini, banyak dari ulama kontemporer yang mengkritisi penanamannya dengan wadiah, dan sebagai gantinya mereka mengusulkan untuk menggunakan istilah lain, semisal al-hisab al-jari, atau yang secara bahasa bermakna account. Perbankan dapat mempraktekkan akad wadiah ini khususnya dalam rangka untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat panding. Berdasarkan akad wadiah ini, jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan diantaranya, yang pertama giro wadiah bank. Yang selanjutnya tabungan wadiah yad ad-domah. Nah, tabungan wadiah yad ad-domah ini adalah rekening tabungan yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan tabungan berjangka rekening. Tabungan seperti ini dapat didasarkan hampir sama dengan giro yang dapat ditarik setiap saat. Hal yang membedakannya hanya pada mekanisme penarikan saja. Sedangkan kalau dilihat dari jenis simpanannya sama dengan giro, maka aturan tentang pemberian bonus atau imbalan lainnya pun sama dengan rekening giro. Nah, di bawah ini ada skemanya ya. Di skema itu, kalau dari uang yang diputarkan pada akad wadiah di wadiah domanah dan bank mendapatkan keuntungan, apakah keuntungan itu harus dibagikan? Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kalau pada akad wadiah, bank tidak memiliki hak untuk memberikan bonus, tetapi umumnya bank memberikan keuntungan tersebut sebagai hadiah atau bonus untuk nasabah secara sukarela, dan dalam Islam hal tersebut diperbolehkan. Bila dilihat dari skema di atas, maka barang atau aset yang dititipkan diputar oleh bank pada suatu usaha yang kemudian dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang diperuntukkan khusus untuk bank. Keputusan bank untuk memberikan bonus atau tidak, maka itu tergantung dari kebijakan bank itu sendiri. Selanjutnya, tabungan wadiah yad al-amanah. Di samping itu, perbankan juga dapat mempraktekkan wadiah yad al-amanah dengan jalan
Pemberian jasa safe deposit box, di mana nasabah yang membutuhkan jasa ini akan mendapatkan fasilitas penyimpanan barang berharga mereka dalam bentuk kotak penyimpanan dengan inisial tertentu. Menyimpan dan memegang kunci sendiri. Pihak bank akan menerima upah dari titipan yang ditentukan dan secara keseluruhan akan menjaga keamanan lingkungan dan ruang penyimpanan melalui prosedur administrasi keluar dan masuk ruang penyimpanan serta pengawasan dari karyawan yang ditunjukkan. Nah, di sini ada skema wadiah al-amanah. Lihat di sini ya, skemanya seperti ini. Tentu beda banget dengan yang tadi, dengan skema yang tadi. Dari skema tersebut akad wadiah amanah tergambar pada proses yang lebih sederhana, yaitu pihak penitip akan memberikan barang untuk dititipkan. Namun sebagai jasa atas penyimpanan, maka penitip memberikan bayaran. Ini biasanya terjadi di bank syariah dan produk safe deposit box ya. Ini tuh beda banget dengan skema yang tadi. Nah, pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah atau tangan amanah. Artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor dari luar batas kemampuan. Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, yaitu jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan pinjaman dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut. Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan mengidlekan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah, tetapi yad ad-damanah, tangan 7 penanggung, yaitu bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mengacu pada pengertian yad adamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadiah untuk tujuan current account atau giro dan saving account atau tabungan berjangka. Beberapa ketentuan yad adamanah antara lain, yang pertama, penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan. Yang kedua, penitip berhak mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan. Yang ketiga, penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena rugi. Yang keempat, untung dapat dibagi sebagai hisbah atau hadiah. Yang kelima, penitip tidak memiliki suara. Nah, sebagai konsekuensi dari yad ad-damanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Demikian juga fasilitas giro lainnya. Sesungguh pun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus, dengan catatan tidak disyaratkan sebelum dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank. Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafi, bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk menjaminkannya seekor unta, diberinya unta kurban atau berumur sekitar 2 tahun. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafi kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur 4 tahun.
Rasulullah SAW berkata, berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-sebaik kamu adalah yang terbaik ketika membayar HR Muslim. Dari semangat hadis di atas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga. Baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan, dalam prakteknya nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil sama atau lebih besar dari nilai suku bunga dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi intensif. Semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengombinasikan prinsip al-wadi'ah dengan prinsip al-mudorobah. Dalam kombinasi ini Dewan Direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana al-wadi'ah tersebut dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, akad wadi'ah pada era kontemporer. Pada era kontemporer saat ini, akad wadi'ah ini tidak hanya diterapkan pada produk bank yang bersifat tabungan, tetapi juga terhadap produk yang lain yang memudahkan seseorang untuk bertransaksi. Apakah produk-produk tersebut? Nah, produk tersebut adalah e-money atau electric money. Secara sederhana, e-money adalah sistem uang elektrik yang mengkonversi uang kertas yang dimiliki masuk ke dalam sistem e-money yang berbentuk kartu. Siapa yang tidak tahu tentang kartu multifungsi ini? Kartu yang sudah lazim di kebanyakan orang, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa membawa uang tunai terlalu banyak. Mereka akan mengkonversikan uang mereka ke dalam kartu e-money tersebut. Terlebih buat mereka yang berkendara menggunakan transportasi umum seperti kereta yang tentunya akan lebih efisien ketika menggunakan e-money. Namun apakah kartu e-money itu diperbolehkan? Nah, terlepas dari pro kontra yang ada terkait penggunaan kartu e-money, Ustadz Oni Sahroni dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer membahas ekonomi kekinian menjelaskan bahwa kartu e-money secara syariah diperbolehkan. Hal ini juga mengacu pada fatwa DSN No 116 _DSN /MUI _9 tentang uang elektrik syariah karena dilihat dari maslahat yang hadir dengan adanya kartu e-money. Seperti itu. Penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.